Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, levelnya lebih tinggi. Sedangkan orang Madinah bukan Quraisy, maka Nabi mengajarkan la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad, tak ada beza antara yang kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu berasal daripada Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan daripada tanah, akan kembali kepada tanah, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan susah hidup berjalan bersama dalam satu kawasan kalau hati kita merasa lebih mulia, lebih terhormat, lebih, maka kita diajarkan dalam Islam tentang kesamaan. Inilah yang membuat mereka yang ada di tempat yang lebih maju boleh bersaing. Sebab apa? Sebab dia merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat yang bukan Arab, namanya Salman Al-Farisi. Farisi dari Persia, disaudarakan Nabi dengan sahabat yang Arab. Dia adalah Abu Darda. Abu Darda Arab, Persia bukan Arab, dipersaudarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya persaudaraan itu, Salman Al-Farisi tahu Abu Darda ini tak makan. Dia tahu Abu Darda ini tidak lagi tidur malam. Dia tahu Abu Darda ini sudah lama tidak mendekati istri. Kadang kita satu masjid, satu imam, satu kiblat, satu Allah, satu Nabi, tapi kita tak kenal saudara kita. Sembahyang dalam satu masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas itu balik, la salam wala kalam. Kita tak tahu dia tak makan tak tidak, macam mana dengan keluarga dia. Maka Nabi SAW tidak begitu mengajarkan umat ini. Berjamaah, tapi hanya setakat di masjid saja. Lepas itu tak ada mengenal, tak ada tahu mengetahui. Mati tak datang, menikah tak ada datang jemputan, akikah anak pun tidak tahu. Begitu bukan ajaran Nabi SAW. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, Abu Darda sudah menyiapkan makanan. Kata Abu Darda, wahai Salman, silakan makan. Kata Salman, saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Maka Salman tidak mau memakan itu karena dia tahu ini sahabat dia ini sudah meninggalkan makanan. Tiap hari berpuasa terus. Saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Ini dalil bahwa orang yang berpuasa sunat boleh membatalkan puasa. Faman syaa'a falyasum. Siapa yang ingin meneruskan puasa, sila puasa. Siapa yang membatalkan puasa, batalkan puasa. Ustaz Somad pernah macam itu, pernah. Saya sedang puasa, tentang kata yang sahihul bait, Ustaz Somad sila makan. Kata saya boleh batalkan. Kalau Ustaz Somad dalam posisi ini, dalam keadaan seperti ini, Ustaz batalkan kan tidak? Saya tengok dulu lauknya. Kata Salman, kalau kamu tidak makan, maka saya tak akan makan. Maka dia sebagai sahibul bait, dia pun ikut makan. Lepas itu Salman Al-Farisi tidur malam. Kata Abu Darda, tidurlah wahai Salman, saya tak akan tidur sebelum kamu tidur. Lalu kemudian apa kata Salman mengingatkan Abu Darda? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu ada hak, bagi dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu ada hak, bagi dia tidur. Istrimu ada hak. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu ada hak, bagi dia perhatian. Wa ati kulli dhi haqqin haqqahu. Maka setiap yang berhak bagi dia hak. Kalau orang yang berpuasa terus, yang tidak makan tiap hari, yang tidak tidur malam, menurut kita ini baik. Orang tak makan itu baik, orang tidak tidur itu baik. Tapi dalam Islam ada hak yang tidak ditunaikan.
Banyak juga jamaah ini menyangka saya kurus karena tak makan. Saya ini kurus bukan karena tak makan. Ini memang sudah takdir. Saya makan. Apalagi selama di Sarawak ini, Masya Allah. Saya kalau di Riau makan sedikit, tapi kalau di Sarawak ini sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Ini nampaknya kalau agak seminggu di Sarawak ini bertambah berat badannya. Apa maknanya? Kita mesti tahu macam mana hal ehwal saudara kita. Maka lepas dari Maulid Nabi bukan main semangatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Menangis berlinang air mata. Balik dari situ tak mau tahu dengan kawan, dengan sahabat. Dulu kalau ada orang sekampung, semua dia tahu. Oh, anak Pak Fulan, cucu Tuan Fulan, anak Datuk Fulan, semua tahu. Sekarang tak tahu. Satu airport, satu flight, satu pesawat, sama-sama nak berangkat, sama-sama duduk di kerusi yang sama, pun tak ada kenal mengenal, tak ada salam, tak ada kalam. Andai ada yang satu sakit meninggal pingsan, pun tak juga ditolong. Dia keluarkan handphone, dia ambil gambar. Pasti dia update apa? Nah, ada saudara kita yang meninggal, lepas itu yang lain komen, kesian. Tak ada kepedulian. Dalam Islam kita diajarkan, idza atisa, kalau kawanmu sahabatmu bersin, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasabbit, maka ucapkanlah yarhamukallah. Asyik, alhamdulillah, yarhamukallah. Dibalasnya balik, yahdikumullahu yuslihu balakum. Selepas itu bertegur sapa, ada salam, ada kalam. Oh, Masya Allah. Awak dari mana? Saya dari Sarawak. Oh, kenal dengan Pak Cik Fulan? Kenal. Oh, kalau begitu sama lah. Kita dulu kalau sampai ke atas kita ini sama. Masih ada hubungan nasab, ada. Nasab sama, beza nasib tadi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ada mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabar sehat. Dulu orang begitu. Dulu orang tua kita di kampung lepas sembahyang bersalam. Sekarang sudah banyak takut bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya salam lagi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rupa-rupanya dia itulah baru sembahyang selepas 20 tahun. Dah 20 tahun tak sembahyang masjid. Sekalinya sembahyang kena hamut pindah. Kata dia, dulu waktu aku mabuk tak ada kau dan melarang. Sekarang aku sembahyang sekali di bersalaman kau larang pula. Kalau gitu elok aku tak sembahyang lagi. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sembahyang tadi dia dah bersalaman, maka selepas sembahyang dia bersalaman balik, hukumnya mubah. Boleh. Tapi kalau belum sembahyang tadi dia tak ada bersalaman, masuk ke masjid sembahyang. Lepas sembahyang dia bersalaman, sunnah. Sebab mamin muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua. Yang tak boleh itu sedang sembahyang tu salam itu tak boleh. Sihat YB. Ada masanya. Af'alun, aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Muftatahatun bin takbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bin taslim, ditutup dengan salam. Lepas salam, apa pun nak kita buat, boleh kita buat. Nak bersalaman, nak bangkit, nak tegak, tapi lah ikut zikir dulu. Jadi sebenarnya Islam ini mengajarkan kita supaya kita saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Khalaqnakum min dzakarin wa laki wal unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, bangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana akhsyakum, saya ni orang yang paling takut kepada Allah. Ana atqakum, saya ni orang yang paling takwa kepada Allah. Asumu, saya makan, saya puasa, tapi saya makan. Maka seelok-elok puasa Saumi Daud. Ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling elok puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Yasumu yauman
fayuftir yawman. Puasa hari ini, besok makan. Puasa lagi, makan. Puasa lagi, makan. Puasa Daud. Ini kadang wanita perempuan dengan tazkirah Ustaz, rupanya suara Ustaz ini sayup-sayup macam dengar macam tidak. Balik ke rumah, selepas itu dia tanya balik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, suami saya ini bukan puasa Daud, sembahyang Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Mana ada? Puasa Nabi Daud itu puasa sehari makan sehari. Kalau sembahyang Nabi Daud maknanya sembahyang tengah malam, bukan sembahyang sehari tak sembahyang sehari. Mudah-mudahan suami yang belum sembahyang di barakatil maulid dibukakan Allah pintu hatinya sembahyang. Oh, saya tak percaya kepada ulama, saya tak percaya kepada guru, saya tak percaya kepada ustaz, kepada ulama tak percaya, kepada guru tak percaya, tapi pada pilot pesawat terbang percaya. Kalau memang tak percaya pada semua manusia, tak percayalah semua manusia. Kenapa waktu naik pesawat terbang percaya saja? Kenapa tak pernah tanya pilot macam mana kabar awak, sehat? Ini manusia tidak seimbang pikirannya. Maka dalam Islam kita diajarkan pada perkara kita yang tak tahu, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1. Bersaudarakan. 2. Bina masjid. 3. Bangkitkan ekonomi umat sehingga dia kaya raya, sehingga dia bersemangat beribadah. Maka ibadah dalam Islam itu perlu duit. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang boleh membina masjid? Orang yang kaya. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, kuda, baju besi, tombak, pedang, dia dapat pahala yang sama macam orang berperang. Kita tak boleh pergi ke Palestin, tapi kita support perjuangan Palestin melawan orang Israel. Siapa yang boleh mensupport? Orang yang ada harta. Begitu juga dengan ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW? Orang yang kaya, sebab dia menyantuni, menolong fakir miskin, anak yatim. Berbicara tentang infak, wakaf, zakat, sedekah kepada orang Sarawak, mungkin seperti mengajar itik berenang, kata orang lain. Apa makna mengajar itik berenang? Itik dah pandai berenang, kita tak ajar lagi. Tapi saya sekarang kan memang nampaknya saya bagi tazkirah di Kucing, di Sarawak. Tapi tazkirah saya ini didengar oleh semua saudara-saudara saya dari Aceh, Kalimantan. Sebab apa yang saya sampaikan ini tidak setakat hanya di Sarawak, tidak hanya setakat di Kucing saja. Semua orang akan tengok streaming melalui channel Ustaz